Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abdana Nabi Hamzah anil A'mas an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa waq'un indahu ala al-arshi inna rahmati taghlibu ghadabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala haddatsana Abdan an Abi Hamzah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu ala al-'arsyi inna rahmati taghlibu ghadabi. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala Haddatsana Abdan an Abi Hamzah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu ala al-arshi inna rahmati taghlibu ghadabi. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdan an Abi Hamzah anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa waqmun indahu 'ala al-'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala haddatsana Abdan an Abi Hamzah an A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu 'ala nafsihi wa huwa wad'un indahu 'ala al-'arsyi inna rahmati taghlibu ghadabi. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdan an Abi Hamzah an A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un indahu ala al-arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Bismillah. Haddatsana Abdan an Abi Hamzah anil A'ma an Abi Hurairah an Abi Shalih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mimma khalaqahu khalqa katabahu fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsi wa huwa wad'u indahu ala al-'arsy wa inna rahmati ghalbu indahu innahu taghlibu ghadabi. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Abdan an Abi Hamzah an A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa indahu al-'arsy inna rahmati taghlibu ghadabi. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abdan an Abi Hamzah an al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi wa huwa wad'un ala arsyihi indahu ala arsyi inna rahmati taghlibu ghadabi. Juga Yusuf ibnu Mahab
Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Mujahid bin Jabir, Sa'id bin Jubair, wa Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Maka kedudukan dari Abu Saleh di atas siqah, seperti disebutkan Abu Hatim Ar-Razi, siqatun mustaqimul hadis, dan berkata Abu Hatim siqatun, dan berkata Imam Ahmad siqatun siqah min ajalin nas wa ausaqihim, dia adalah siqatun siqah. Dan berkata As-Saji siqatun saduq, berkata Ali Ibnul Madini siqatun sabtun. Maka ini semuanya adalah pujian di atas siqah. Dari Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah telah ma'ruf, nama yang terjadi ikhtilaf padanya yang rajih Abdurrahman ibnu Sakhr, dan telah kita ulang keutamaannya, terutama dia ranking pertama dari penghafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk kepada matnul hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, maknanya hadis qudsi. Dan hadis qudsi apa bedanya dengan Al-Qur'an? Al-Qur'an kalamullah. Hadis qudsi hadis dari Allah. Apa bedanya ya Qais? Semuanya dari Allah. Apa beda hadis qudsi dengan dengan ucapan Allah Al-Quran? Bisa jawab? Tidak. Hadis qudsi dengan Al-Quran sama-sama sumbernya dari Allah. Namun Al-Quran redaksinya dari Allah. Maka Allah berfirman, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Di saat Abu Lahab mengatakan, Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'tana, apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami gembong Quraisy? Turun ayat Allah dari redaksi Allah, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Maka celakalah dari kedua tangan Abu Lahab. Maknanya bukan tangannya saja, semua badannya. Maka ini redaksi dari Allah sebagai Al-Quran, kalamullah. Maka di hadis Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, asbabun nuzulnya diceritakan. Di saat Abu Lahab menghina Nabi, Tabban laka ya Muhammad, turun ayat, Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Disampaikan oleh Jibril kepada Nabi dengan redaksi seperti yang ada. Adapun hadis qudsi, bedanya disebutkan oleh para ulama. Hadis qudsi sama-sama dari Allah, namun redaksinya, lafadznya, Nabi yang menyusunnya, sehingga datang dengan makna ucapan Allah, atau Allah berkata di hadis qudsi, Nabi yang membuat lafadznya, bukan datang dari Jibril dengan lafadz seperti itu. Seperti Al-Quran, tidak. Maka ini yang diinginkan dengan hadis qudsi. Maka di sini pun lafadznya dari Nabi, namun dinukilkan dari Allah, maknanya dari Allah. Yaqulullahu ta'ala, maka Nabi berkata, Allah berfirman. Kenapa bukan Al-Quran? Bukan, karena redaksinya dari Nabi. Faham? Ana inda dhanni abdi bi, aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap diriku. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan kepada kita demikian dan demikian, bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang berputus asa, la yaqnutu min rahmatillah. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah. Husnudon, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita bertobat.
Dan Allah akan memberikan rizki kepada kita selama kita melaksanakan amal soleh sesuai ucapan Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang hidup beribadah kepada Allah, melaksanakan amal-amal soleh, maka Allah menjanjikan orang ini dihidupkan dalam kehidupan melimpah ruah harta dan tahta dan wanita. Maka akan diberikan segala yang dia inginkan. Hartanya banyak. Tahta maknanya kekuasaan. Dia sebagai ketua demikian, sebagai pemimpin demikian, dan wanitanya akan diberikan banyak. Maka itu ucapan Allah, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amal saleh, beriman kepada Allah, sudah cukup. Akan diberikan segalanya. Walhamdulillah. Fa'ala hadza likulli 'abdin an yahsanu dzann, agar dia berhusnudzon kepada Allah. Ana inda dzanni 'abdi bi, aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaannya terhadap diriku. Maka berapa manusia dari orang-orang yang jahil kepada syar'i, mereka bersuudzon. Ya akhi, salat, saya sudah tanggung, usia saya sudah 40 tahun gak pernah salat. Masa Allah akan menerima salat saya? Ya akan, jika kamu bertobat, yang lalu biarlah berlalu. Membuat lembaran yang baru, make new brand style, taubat kepada Allah, amal soleh. Sebagian manusia tidak memahami ini, maka syaitan akan menjadikan dia putus asa dari rahmat Allah agar tidak bertobat. Maka dikatakan, alah percuma kau bertobat, usiamu sudah 50 tahun gak pernah sholat, sekarang sudah pikun, sudah tua renta, susah sholat, baru mau sholat. Maka ini adalah bisikan syaitan. Maka berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan memberikan hidayah kepadanya. Maka ini dari makna hadis ini. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi, apabila dia mengingatku dalam keadaan sendirian, fi nafsihi, dia mengingatnya dalam keadaan sendirian, mengingat Allah. Dzakartuhu fi nafsi, syahidnya lafaz ini, dzakartuhu, aku, kata Allah, akan mengingat dia fi nafsi, dalam diri Allah sendiri. Sama seperti hambanya mengingat dirinya sendirian, mengingat Allah dalam keadaan sendirian, maka Allah pun akan mengingat dengan jiwanya sendiri. Wa in dzakarani fi mala dzakartuhu fi mala'in khairin, maka jika dia mengingatku dalam majelis seperti sekarang, kita mengingat Allah di majelis ilmu, dihadiri oleh santri-santri dan pengurus dan asatidah misalnya, atau di majelis yang besar tablik akbar, menyebut nama Allah, menyebut Al-Quran dan Sunnah, semuanya zikrullah, maka kata Allah, aku akan mengingat dia dalam kumpulan yang lebih besar dan lebih banyak. Maka di sini maksudnya balasan Allah bagi mereka para hambanya itu lebih. Jika mengingat Allah sendirian dan jika mengingat Allah dalam keadaan kumpulan manusia, maka Allah sama sesuai husnudzonnya kepadaku. Dan begitu pun disebutkan, wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dira'an, dan mereka para hambaku itu jika mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, dan jika dia mendekatiku dengan sehasta, aku akan mendekati dia dengan sedepak.
Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan jika mendatangiku dalam keadaan berjalan biasa, maka aku akan mendatangi dia harwalatan. Harwalah adalah berjalan tapi dengan cepat, bergegas. Maka di sini Allah sesuai dari husnudzon hambanya. Jika dia mendekati Allah, Allah pun lebih dekat. Jika dia mendatangi Allah, Allah pun akan lebih kencang mendatanginya. Maka di sini poin pendalilannya barakallahu fikum, kalimat fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Maka aku mengingat dia dalam keadaan aku dengan diriku. Maka ini sifat nafs untuk Allah Jalla wa Ala. Maka hadis ini dan hadis yang sebelumnya dari Abi Hurairah juga dengan lafaz lama khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi. Maka nafs juga di sini poin pendalilannya. Dan hadis yang sebelumnya dari Abi Hurairah, hadis sebelumnya dari Ibnu Mas'ud, ma min ahadin aghyaru min Allah min ajli dzalika harramal fawahisa wa ma ahadun ahabbu ilaihi al-madhu min Allah. Maka di riwayat yang lain disebutkan syahidnya bahwa yang demikian adalah min nafsihi, min Allah ay min nafsihi. Maka di sini syahidnya juga adalah penyebutan nafs, merupakan sifat untuk Allah seperti di riwayat yang lain di kitab tafsir, walidzalika madaha nafsahu. Maka lafaz nafsahu di sini adalah poin pendalilannya. Maka dengan ini 3 hadis yang telah kita baca tentang permasalahan sifat Allah an-nafs. Dan sifat Allah an-nafs ini telah kita bahas di Lum'atil I'tiqad juga dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan pendalilannya seperti disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Quran, wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Dan Allah memberikan peringatan agar takut kalian kepada dirinya. Maka penetapan diri untuk Allah, jiwanya Allah, dirinya Allah, itu adalah sifat. Dan juga di dalam hadis ta'lamu ma fi, dan juga di Al-Qur'an ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Maka wahai Allah, kamu mengetahui dari diriku, kata Isa, namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maka penetapan nafas adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.